Prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja motor DC sangat sederhana. Kita dapat melihat bahwa ketika penghantar arus ditempatkan dalam medan magnet, ia mengalami gaya tertentu ke arah tertentu. Konstruksi dasar motor DC berisi jangkar pembawa arus yang terhubung ke pasokan melalui segmen, komutator, dan sikat jangkar ditempatkan antara kutub utara dan selatan permanen atau elektromagnet dalam model dasar satu putaran. Konduktor ditempatkan di antara dua kutub yang berlawanan. Jika kita mulai mensuplai DC melalui sistem komutator, arus akan mulai mengalir seperti yang kita lihat. Terminal positif baterai terhubung ke kiri konduktor belokan dan terminal negatif terhubung ke kanan konduktor belokan seperti yang kita lihat dalam model. Kutub utara magnet ditempatkan di dekat sisi kiri, dan kutub selatan ditempatkan di dekat kanan sisi belokan arus, dan sisi kiri mengalir ke dalam arus, dan sisi kanan mengalir keluar. Seperti yang kita lihat, konduktor dibawa masuk G arus, dan mereka ditempatkan di medan magnet. Keduanya mengalami gaya mekanik yang bekerja. Tentukan dengan menerapkan aturan tangan kiri Fleming. Untuk menentukan ini, dapat merentangkan ibu jari kiri, jari telunjuk, dan jari kedua sehingga semuanya pada 90 derajat, satu sama lain. Dengan itu, jika jari telunjuk adalah garis yang panjang arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari kedua adalah garis sepanjang arah arus di sisi kiri penghantar, maka ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik. Jika jari telunjuk adalah garis sepanjang arah medan magnet dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari kedua adalah garis sepanjang arah arus dan konduktor sisi kanan, kemudian ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik karena gaya ke atas dan ke bawah ini pada putaran satu torsi dihasilkan ketika belokan berputar searah jarum jam, arah seperti yang ditunjukkan. Setelah rotasi belokan datang ke posisi vertikal sehubung dengan medan magnet, pada posisi ini tidak ada arus di C konduktor karena konduktor putar dan sikat beristirahat di antara kedua mutator yang tenang. Maka tidak ada gaya yang bekerja pada konduktor karena medan inersia putaran tersebut berputar dan datang horizontal. Posisi konduktor telah diubah di sisi itu, berarti konduktor yang sebelumnya berada di posisi kiri datang ke posisi kanan, dan sebelumnya di posisi kanan datang ke posisi kiri. Pada posisi itu, kita dapat melakukan gaya mekanik dengan menerapkan aturan tangan kiri Fleming. Nah, mari kita lakukan ini dengan merentangkan ibu jari kita untuk jari pertama dan jari kedua sehingga semuanya sama 90 derajat terhadap satu sama lain. Sehingga jika jari telunjuk garis merupakan garis yang searah dengan medan magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dan jari kedua sejajar dengan arah arus pada penghantar sebelah kiri, maka ibu jari menunjukkan arah gaya mekanik. Ini adalah jelas ke atas sisi, jadi jika jari telunjuk adalah garis yang searah dengan medan magnet, yaitu dari kutub utara ke kutub selatan, dan jari telunjuk sejajar dengan arah pada arus di kanan konduktor, maka bisa menunjukkan arah gaya mekanik. Ini jelas ketika dilakukan ke atas dan ke bawah, putaran gaya cenderung berputar searah jarum jam. Dari penjelasan ini, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa di sisi dalam model ini kita dapat melihat bahwa konduktor manapun yang mendekati kutub selatan mengalami gaya mekanis ke atas dan gaya mekanis ke bawah di dekat kutub utara, dan melakukan ini secara terus-menerus memaksa putaran-putaran mekanis, bahkan jika baterai tidak terhubung, terutama putaran DC memiliki prinsip yang sama seperti model dasar.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode kontrol kecepatan motor DC dapat divariasikan dengan memvariasikan flux, resistansi jangkar, atau tegangan yang diberikan. Metode kontrol kecepatan yang berbeda untuk metode shunt dan seri DC yang berbeda berada di sana. Diketahui motor DC adalah mesin listrik yang mengubah arus listrik menjadi energi mekanik. Ketika armatur pembawa arus terhubung ke ujung suplai melalui segmen komentar, maka sikat akan ditempatkan di dalam kutub selatan atau utara, permanen atau elektromagnet. Dengan menggunakan prinsip kerja elektromagnet ini tergantung pada aturan tangan kiri Fleming untuk menentukan arah gaya yang bekerja pada penghantar jangkar motor DC. Pelajari berbagai kontrol kecepatan motor DC yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah metode kontrol flux, yang kedua metode jangkar rheostatik, yang ketiga ada metode kontrol tegangan. Metode kontrol tegangan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kontrol tegangan ganda, yang kedua sistem paksa Leonard. Metode kontrol flux. Dengan metode ini kecepatan motor DC berbanding terbalik dengan flux per proporsional. Dengan menurunkan flux dan kecepatan dapat meningkatkan sebaliknya. Untuk mengontrol flux, rheostatnya ditambahkan secara seri dengan gulungan medan akan meningkatkan kecepatan karena flux berkurang. Jadi, arus medan relatif kecil dan karenanya kerugian tembaga berkurang. Cara ini cukup efisien. Metode kontrol jangkar dan rheostatik. Kecepatan motor DC berbanding lurus dengan EMF, yang berarti ketika tegangan suplai dan resistansi jangkar dijaga secara konstan, kecepatan berbanding lurus dengan arus jangkar. Jika kita menambahkan hambatan secara seri, maka IA-nya akan berkurang. Namun semakin besar resistansi secara seri dengan armatur, maka semakin besar juga penurunan kecepatannya. Kontrol tegangan ganda. Dalam metode ini, medan shunt dihubungkan ke tegangan eksitasi tetap dan jangkar disuplai dengan tegangan yang berbeda. Tegangan di armut diubah dengan bantuan switchgear yang sesuai. Kecepatan kira-kira sebanding dengan tegangan di angker. Sistem bangsal Leonard. Sistem Ward-Leonard ini digunakan di mana kontrol kecepatan motor yang sangat sensitif diperlukan, misalkan seperti eskavator, listrik, elevator, dan lain-lain. Susunan sistemnya akan disyaratkan pada gambar di bawah. Jadi dalam input ini, output dari generator G diumpankan ke armatur motor M2 yang kecepatannya akan dikontrol. Tegangan keluaran generator G dapat divariasikan dari 0 sampai nilai maksimumnya melalui pengaturan medannya, dan oleh karena itu, tegangan jangkar motor M2 divariasikan dengan sangat halus. Oleh karena itu, kontrol kecepatan motor DC yang sangat halus dapat diperoleh dengan metode ini. Kecepatan motor seri DC dikendalikan dengan metode yang dinyatakan di bawah ini. Yang pertama A, metode kontrol flux. Jadi metode kontrol flux dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengalih medan, pengalih jangkar, kontrol lapangan yang terperangkap, dan kumparan medan. Selanjutnya ada resistansi variabel secara seri dengan jangkar. Yang C, ada metode kontrol seri paralel. Pengalih lapangan adalah sebuah hambatan yang terhubung dari paralel ke medan seri. Resistor variabel ini disebut sebagai pengalih karena jumlah arus yang diinginkan dapat dialihkan melalui resistor, dan karenanya arus yang melalui kumparan dapat dikurangi. Oleh karena itu, flux dapat diturunkan ke jumlah yang diinginkan dan kecepatan dapat ditingkatkan. Armatur diverter atau pengalih angkar. Diverter atau rheostat terhubung di armatur untuk torsi beban konstan yang diberikan. Jika arus jangkar berkurang, maka flux harus meningkat. Ini akan menghasilkan peningkatan arus yang diambil dari suplai, dan karena flux akan meningkat dan selanjutnya kecepatan motor akan berkurang.
kontrol bidang yang terperangkap seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Kumparan medan diketuk membagi jumlah putaran. Jadi kita dapat memilih nilai flux yang berbeda dengan memilih jumlah lilitan yang berbeda. Kumparan medan paralel. Dalam metode ini beberapa kecepatan dapat diperoleh dengan mengelompokkan kembali kumparan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Resistansi variabel seri dengan angka. Dengan memperkenalkan resistansi secara seri dengan armatur, tegangan di armatur dapat dikurangi dan karenanya kecepatan berkurang sebanding dengan itu. Kontrol paralel seri. Sistem ini banyak digunakan dalam traksi listrik di mana dua atau lebih motor seri yang digabungkan secara mekanis digunakan untuk kecepatan rendah. Motor dihubungkan secara seri dan untuk kecepatan tinggi motor dihubungkan secara paralel. Ketika di seri, motor memiliki arus yang sama melewati mereka meskipun tegangan di setiap motor dibagi. Ketika paralel, tegangan di setiap motor sama meskipun arus dibagi. Perkenalkan, nama saya Kezia Febiola Bangun dengan NIM 2019-10-90-1051 dari Prodi Teknik Pertambangan kelompok 3 Teknik Tenaga Elektrik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PWM. Langsung saya mulai saja. Jika kamu menyukai atau memiliki hobi mengenai elektronik atau mungkin memiliki sesuatu seperti pesawat atau drone yang dikendalikan menggunakan radio, maka Anda sudah sering mendengar istilah PWM. Maka dengan menonton video ini, Anda akan mengerti PWM itu apa dan untuk apa. PWM adalah singkatan dari Pulse Width Modulation. Ini adalah cara yang tersederhana namun baik untuk mengontrol signal digital yang kita gunakan untuk mengirim energi terhadap beban atau untuk menyediakan informasi dalam signal ini. Bagaimana signal PWM bekerja dan jenis signal yang sangat sederhana dan memahami cara kerja untuk membuat sirkuit. Ini saya akan mengatakan adalah rangkaian paling sederhana di dunia yang saya gunakan untuk menjelaskan bagaimana signal PWM bekerja. Ketika saya menekan tombol rangkaian dan tegangan yang mengalir melalui rangkaian masuk pada LAV ialah 5 volt, jika saya melepaskan tombol sirkuit terputus dan lampu akan mati secara grafis, saya akan menunjukkan apa yang terjadi ketika oscilloscope dan inilah yang terjadi dengan signal ketika saya menekan tombol ini. Pemberitahuan signal digital ini memiliki bentuk persegi karena tegangan langsung naik dari 0 menuju 5 volt dan sebaliknya. Dan perlu diketahui, ini adalah hal yang utama yang harus dipahami bahwa signal hanya memiliki dua status. Itu sebabnya Anda dapat mewakili data binar dengan signal 0 dan 1 atau rendah dan tinggi. Ketika signal ini mencapai 5 volt, kita dapat menjelaskan itu adalah arus dan mewakili ketika 0 volt itu rendah atau dalam binar 0. Frekuensi signal WPM harus konstan, serta durasi setiap detak. Biasanya detak ini dibangkitkan pada frekuensinya tinggi, dan dengan memvariasikan waktu setiap detak tegangan rata-rata pada output dapat dikontrol. Misalnya jika kita memiliki tegangan 10 volt, detak 50% dari waktu yang rendah, sisanya 50% dari waktu yang tinggi, maka tegangan rata-rata adalah 5 volt. Setengah dari tegangan, dan kita jadi dapat mengubah tegangan rata-rata pada output dengan hanya mengubah waktu. Pulsasi untuk mengontrol kecepatan motor listrik DC misalnya, atau kecerahan LED atau beban lainnya pulsasi terjadi dengan frekuensi tinggi soka yang sulit untuk melihat frekuensinya dalam beban apapun. Misalnya ketika dihidupkan dan dimatikan dengan cepat, hal sama terjadi dengan motor dan kita dapat mendengar frekuensi ini. Frekuensi ini dihasilkan melalui komponen elektronik terlihat. Tidak mungkin bagi manusia untuk mencapai kecepatan dan presisi itu dengan menekan tombol. Jika Anda bertanya mengapa kami tidak menggunakan resistor variabel untuk mengontrol energi yang dikirim ke beban, sesuatu seperti potensiometer yang dapat menahan banyak daya, karena menggunakan resistor bukanlah cara yang paling efisien untuk mengontrol energi. Banyak energi yang hilang ketika melewati hambatan dan ketika berhadapan dengan beban. Daya tinggi seperti motor itu tidak berguna. Penggunaan PWM adalah cara yang paling efisien karena hemat energi dari metode lain. Sangat penting jika sistem Anda menggunakan baterai signal PWM yang berbeda dengan cara mengontrol signalnya. Signal ini terkandung dalam durasi antara 1000 dan 2000 mikrodetik. Signal ini kemudian
diinterpretasikan oleh microcontroller untuk menunjukkan ke server apa posisi seharusnya, tetapi ini hanya berisi informasi yang digunakan untuk mengontrol posisi server atau akselerasi. Tetapi seperti yang saya katakan, itu hanya informasi dan tidak dapat digunakan untuk mengontrol motor listrik. Untuk mengontrol motor DC, kita memerlukan jenis signal PWM yang ditunjukkan sebelumnya. Sekarang kita akan membuat rangkaian yang dapat menghasilkan jenis signal PWM, dan untuk itu kita menggunakan timer 555 yang populer, juga komponen murah lainnya seperti potentiometer yang memungkinkan untuk mengontrol siklus seperti siklus kerja signalnya. Kita dapat menemukan skema untuk membuat sirkuit dalam deskripsi video ini. Kita akan membuat prototype sirkuit di depan tempat memotong terlebih dahulu. Perhatikan bahwa saya menggunakan transistor untuk mengontrol tegangan tinggi dalam arus karena IC555 hanya dapat menyalurkan beberapa miliampere, tetapi tidak cukup untuk menjalankan motor atau lampu intensitas tinggi. Itu sebabnya kami menggunakan sinyal output untuk mengaktifkan transistor dan melakukan tugas berat yang bekerja secara elektronik dasar. Seperti yang dapat kita lihat, rangkaian bekerja dengan cukup baik. Sekarang kita akan melakukannya secara permanen di papan prototipe PCB. Dan kami sudah siap memiliki sirkuit yang berfungsi. Selama pembuatan sirkuit ini, saya melakukan beberapa kesalahan karena itu merupakan kebingungan terbesar. Ketika bekerja dengan port semacam ini, saya melakukan pada output dengan menempatkan dua jenis konektor yang berbeda, satu dengan baterai dan yang satu lainnya dengan konektor jack DC untuk adaptor daya yang berfungsi sangat baik. Jika Anda ingin terlihat profesional, kita dapat memesan desain kita sendiri dengan JLC PCB. Jadi akan didapatkan dengan mudah dan gratis. Perangkat lunak online yang digunakan untuk membuat sirkuit PCB, dan saya juga merancang sirkuit dari awal. Dalam deskripsi video ini, Anda akan menemukan tautan ke proyek JLC PCB yang merupakan sponsor video ini. Dengan mereka, Anda dapat memesan hingga 10 PCB hanya dengan $2 ditambah biaya pengiriman. Jika ini pertama kalinya Anda memesan dengan mereka, Anda akan mendapatkan diskon dalam harga pengiriman. Produksi desain Anda hanya membutuhkan waktu 24 jam. Semua tautan telah ada dalam deskripsi di bawah ini. Jadi saya akan memesan 5 port. 10 port apapun yang Anda pilih, harganya akan tetap $2, dan setelah beberapa hari akan mendapatkan paket PCB Anda. Ini adalah versi 1 byte yang akan berubah dan meningkat seiring waktu dengan tautan yang sama. Anda akan mengakses proyek di mana Anda dapat mengunduh file Java dan memodifikasi sirkuit atau memesan satu set PCB untuk Anda, untuk sekarang, dan untuk menyolder semua komponen. Solder semua komponen di PCB ini sangat mudah, dan juga hanya ada beberapa komponen, dan ini adalah hasil akhir yang bekerja dengan sempurna. Di sini Anda memiliki perbandingan dua PCB, yang saya buat dengan tangan saya sendiri dan yang saya pesan dari JLC PCB. Kami tidak dapat menyertakan video ini tanpa menyebutkan Arduino jika Anda memiliki Arduino. Anda dapat menyederhanakan semua rangkaian dengan mengunggah sketsa dari contoh termasuk ke dalam Arduino IDE yang disebut Analog On-Out Serial. Anda hanya memerlukan potentiometer dan sketsa transistor MOSFET yang dirancang terutama untuk mengontrol kecerahan LED. Tetapi pada dasarnya, kontrol PWM yang sama dengan bantuan transistor MOSFET dapat mengontrol beban kuat lainnya.
Di video lain, kita bisa menggunakan teknik ini untuk membuat proyek fungsional seperti mobil remote control. Oke guys, video ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu atau 36 jam kerja. Saya akan sangat menghargai jika Anda suka video ini dan bagikan atau tinggalkan komentar. Juga pertimbangan untuk berlangganan. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video lain seperti ini dalam waktu dekat, untuk saat ini saya harap Anda menyukai video ini dan sampai jumpa di proyek berikutnya. Baik, sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Ilham Yahya dan rekan saya Muhammad Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan penjelasan dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kami sebelumnya. Di sini yang pertama ada sebuah soal yaitu sebuah generator Shun DC 25 kW 250 volt mempunyai resistansi jangkar dan medan masing-masing 0,06 ohm dan 100 ohm. Tentukan daya jangkar atau armatur total yang terjadi saat bekerja. A. Sebagai sebuah generator menghasilkan output 25 kW. Dan B. Sebagai motor yang menerima input 25 kW. Di sini untuk pengerjaan yang A, yang pertama perhatikan pada gambar di samping. Diketahui arus outputnya adalah 25.000 dibagi 250 yaitu sama dengan 100 ampere. Kemudian I Shunnya ialah 250 per 100 sama dengan 2,5 ampere. Kemudian IA-nya atau arus pada gambar A-nya itu yaitu 102,5 ampere. Kemudian dicari GGL yang dihasilkan, yaitu 250 ditambah IA dikali RA. Sama dengan 250 ditambah 102,5 dikali 0,06. Dan ditemukan hasil yaitu 256,15 volt. Kemudian daya yang dihasilkan di armatur yaitu EBIA sama dengan 256,15 dikali 102,5 per 1000. Ditemukan hasil 26,25 kW. Next. Kemudian untuk solusi pengerjaan yang di B yaitu perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut arus input motornya ialah 100 ampere, kemudian arus shunnya yaitu 2,5 ampere dan IA-nya 97,5 ampere. Kemudian dicari EB-nya. EB sama dengan 250 minus 97,5 dikali 0,06. Maka ditemukan sama dengan 250 minus 5,85. Dan hasilnya ialah 244,15 volt. Daya yang dihasilkan di armatur totalnya yaitu EB dikali IA sama dengan 244,15 dikali 97,5 per 1000 sama dengan 23,8 kW. Untuk selanjutnya yaitu sebuah generator Shun 14,92 kW 400 volt 400 rpm menghasilkan arus 40 ampere ketika bekerja dengan beban penuh. Momen inersia dari sistem yang berputar adalah 7,5 kg per meter kuadrat. Jika arus awal adalah 1,2 kali arus beban penuh, tentukan A. Torsi beban penuh, B. Waktu yang diperlukan motor untuk mencapai kecepatan pengenal terhadap beban penuh. A. Output beban penuh sama dengan 14,92 kW menjadi 14.920 watt. Kecepatannya sama ada tawon ya. Sebuah motor Shun DC 14,92 kW 400 volt dan
400 rpm menghasilkan arus 40 ampere ketika bekerja dengan beban penuh. Momen inersia dari sistem yang berputar adalah 7,5 kg per meter kuadrat. Jika arus awal adalah 1,2 kali arus beban penuh, tentukan A. Torsi beban penuh, B. Waktu yang diperlukan motor untuk mencapai kecepatan pengenal terhadap beban penuh. A. Output beban penuh sama dengan 14,92 kW per 4 sama dengan 14.920 watt. Kecepatannya sama dengan 400 rpm sama dengan 20 per 3 rps. T omega sama dengan output, sehingga T sama dengan 14.920 per 2 pi dikali 20 per 3 sama dengan 356 Nm. B. Selama periode start, torsi yang tersedia untuk mempercepat armatur motor yaitu 1,2 T per dikurangi T sama dengan 0,2. T sama dengan 0,2 dikali 356 sama dengan 71,2 Nm. Sehingga T sama dengan I per d omega per dt sama dengan 71 per 2 sama dengan 7,5 2 pi kali 20 per 3 per dt. dt sama dengan 4,41 second. Baik, untuk soal selanjutnya ialah sebuah motor Shun DC 250 volt 25 kW memiliki efisiensi 85% ketika berjalan pada 1000 rpm saat beban penuh. Hambatan armatur dan hambatan medannya masing-masing ialah 0,1 ohm dan 125 ohm. Tentukan resistensi awal yang diperlukan untuk membatasi arus awal hingga 150% dari arus yang dinilai. Jadi untuk menjawabnya yaitu yang pertama, diketahui output powernya yaitu 25 kW, yaitu saat full load. Kemudian input powernya adalah 5.000 dibagi 0,85, yaitu 29.412 watt. Saat full load, arus inputnya ialah 29.412 dibagi 250, yaitu 117,65 ampere. Kemudian arus medannya ialah 250 per 125 sama dengan 2 ampere. Full load arus jangkar ya sama dengan 117,65 minus 2 sama dengan 115,65 ampere. Batas arus awalnya ialah 1,5 dikali 115,65 sama dengan 173,5 ampere. Total resistensi pada rangkaian armatur saat start yaitu 250 per 173,5 sama dengan 1,441 ohm. Resistensi eksternal untuk ditambahkan ke sirkuit armaturnya ialah 1,441 dikurangi 0,1, yaitu ditemukan sama dengan 1,341 ohm. Soal yang berikutnya yaitu tes Hopkinson pada dua mesin Shun memberikan hasil berikut untuk beban penuh. Tegangan saluran sama dengan 250 volt. Arus yang diambil dari sistem suplai tidak termasuk arus medan sama dengan 50 ampere. Arus jangkar motor sama dengan 380 ampere. Arus medan 5 ampere dan 4,2 ampere. Hitung efisiensi mesin yang bekerja sebagai generator. Tahanan jangkar masing-masing mesin adalah 0,2. Jawabannya, perhatikan gambar di bawah ini. Daya yang hilang dari motor sama dengan 380 kuadrat dikali 0,02 sama dengan 2.888 watt. Daya yang hilang dari generator sama dengan 330 kuadrat dikali 0,02 sama dengan 2.178 watt.
Daya yang diambil dari supply sama dengan 250 dikali 50 sama dengan 12.500 watt. Sebaran daya yang keluar untuk kedua mesin sama dengan 12.500 dikurangi 2888 ditambah 2178 sama dengan 7.434 watt. Sebaran daya yang keluar per mesin sama dengan 7.434 per 2 sama dengan 3.717. Efisiensi motor, daya yang hilang dari mesin sama dengan 2.888 watt. Medan yang hilang sama dengan 250 dikali 4,2 sama dengan 1050 watt. Sebaran daya yang keluar sama dengan 3.717 watt. Totalnya yaitu sama dengan 7.655 watt. Motor input sama dengan 250 dikali 380 ditambah 250 dikali 4,2 sama dengan 96.050 watt. Motor input sama dengan 96.050 dikurangi 7.655 sama dengan 88.395 watt. Efisiensinya yaitu 88.395 per 96.050 sama dengan 0,9203 atau 92,03%. Efisiensi generator, daya yang hilang sama dengan 2.178 watt, medan yang hilang sama dengan 250 dikali 5 sama dengan 1.250 watt, sebaran daya yang keluar sama dengan 3.717 watt, total sama dengan 7.145 watt. Generator input sama dengan 82.500 ditambah 7.145 sama dengan 89.645 watt. Generator output sama dengan 250 dikali 330 sama dengan 82.500 watt. Efisiensinya yaitu 82.500 per 89.645 sama dengan 0,9202 atau 92,02%. Untuk soal berikutnya yaitu dalam uji retardasi pada motor eksitasi terpisah, GGL induksi dari armatur jatuh dari 220 volt ke 190 volt dalam 30 detik saat memutuskan armatur dari suplai. Jika penurunan yang sama terjadi dalam 20 detik, segera setelah pemutusan, armatur terhubung ke resistansi yang membutuhkan 10 ampere rata-rata selama penurunan ini. Tentukan sebaran daya yang keluar dari motor. Diperoleh jawaban W sama dengan sebaran daya yang keluar, mekanik dan magnetik, tegangan rata-rata yang melintasi resistansi sama dengan 200 ditambah 190 per 2 sama dengan 195 volt. Arus rata-rata sama dengan 10 ampere, daya yang diserap W aksen sama dengan 1950 watt menggunakan relasi menjadi W per W aksen sama dengan T2 per T1 dikurangi T2 sehingga diperoleh W sama dengan 1950 dikali 20 per 30 per 20 sama dengan 3.900 watt. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.